Ai awal khamsa wa isrina, orang yang pertama nama Rasul yang wajib kita kenal 25, yaitu Adam, Nabi Adam. Beliau punya juluk Abul Bashar, babanya manusia. Abul Bashar itu julukan laqab kunyah daripada Nabi Adam. Wasanihim, dan yang kedua Idris, Nabi Idris. Beliau ini salah satu nabi yang masih hidup, ya. Menurut satu kaul mengatakan ayun fis sama rabi'ah, beliau hidup ada di langit yang keempat. Ada juga aus sadisa, ada yang keenam, ada yang keenam, ada juga yang mengatakan aus sabiyah yang ketujuh, lapis langit yang ketujuh. Itu Nabi Idris. Ya, simpel ini semua. Kemudian yang ketiga wasalisum Nuh, dan yang ketiga Nabi Nuh, yang mana Nabi Nuh ini seorang rasul manusia yang diangkat jadi rasul alladzi anjadha ta'ala minal gharqi bitufan, yaitu terjadinya banjir bandang, tufan, gharqi dari tenggelam. Nabi Nuh salah satunya. Kemudian Warabi Hud, yang keempat Nabi Hud. Ini kalau kita ngapal satu-satu ribet kayaknya. Apalagi umur udah tua ini, untuk ngapal kayaknya ada susah. Paling nggak nih bet sair apa anda? Ya, bet pas belah Adamun Idris kalau bisa dihafal semua. Wajib hukumnya. Jadi kalau usah ngapal satu persatu. Apa aja di bait syair semuanya, kurang lebih ada 4 bait, itu nama 25 nabi semua terkumpul pada 4 bait syair itu. Kita apain aja itu 4-4-nya. Berarti kita termasuk orang yang memenuhi keimanan kita, yaitu menghafal 25 nabi. Simpel jadinya. Kemudian yang keempat Nabi Hud, yang mana Nabi ini salah satu seorang rasul yang Allah selamatkan minar hisarsar aisyadidis sautuha, yang diselamatkan oleh Allah puting beliung angin yang begitu besar dahsyatnya, sehingga suara angin itu muternya itu masya Allah luar biasa. Ya, ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana angin puting beliung inilah yang menghancurkan kaum Ad, bangsa Ad. Ya, Nabi Hud diselamatkan. Wa khamisuhum, dan yang kelima salihun, Nabi Saleh. Ya, Nabi Saleh seorang rasul nomor 5 ini, yang Allah selamatkan juga daripada dahsyatnya suara daripada malaikat Jibril, yang mana dengan suara malaikat Jibril ini Allah hancurkan kaum Samud. Nabi Saleh ada di sekitarnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima. Yang keenam siapa? Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ini buyut daripada Nabi kita nantinya. Bin Tarah, Ibrahim bin Tarah bi Patra, yang mana beliau salah satu Nabi Allah, Rasulullah, yang diselamatkan juga minar rih allati turma al-kafirin atau tarmi al-kafirina bil ijarah as-saghar, yang mana diselamatkan oleh Allah daripada suatu bala yang Allah turunkan kepada kaum kafir berupa lemparan batu-batu kecil yang menghancurkan kaum kafir pada waktu masanya. Kemudian yang ke-8 Ismail, putra daripada Nabi Ibrahim, Ismail bin Ibrahim, alladzi ummu Hajar, yang beliau ini Ibrahim kan punya istri Hajar sama istri Sarah. Nah, kalau yang Nabi Ismail ini dari Hajarnya, ya, dari istri Nabi Ibrahim. Kemudian yang ke-9 Ishak,
Ishak juga putra daripada Nabi Ibrahim, ya sama dengan Nabi Ismail. Cuma Ishak bin dari Ummu As-Sarah, yang mana istri daripada Nabi Ibrahim yang kedua yaitu Siti Sarah. Jadi Ishak dari Siti Sarah, Ismail dari Siti Hajar. Wa asyiruhum, dan yang ke-10 Rasulullah yang wajib kita kenal bernama Yakub. Ingat, Yakub wajib kita kenal ini, namanya Yakub. Yakub putra siapa? Putra daripada Nabi Allah Ishak, Yakub bin Ishak. Wal hadi, dan yang ke-11 wahadi asyara, yaitu Nabi Yusuf bin Yakub. Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak, Yusuf bin Yakub. Dan yang ke-12 Ayub, Nabi Ayub bin Amus, Nabi Ayub bin Amus bin Razah bin Rum bin Aish bin Ishaq alaihi salatu wassalam. Wasalisa asyara Syuaib, Nabi Syuaib khatibul anbiya. Warabihum, dan yang warabi asyara, dan yang ke-14 Harun, Nabi Harun bin Imran, Harun bin Imran. Kemudian wa khamisa asyarahum Musa bin Imran, Nabi Musa bin Imran. Kemudian ayatun fahuwa akhu Harun asy-Syakik. Wa ummuhuma, dan Nabi Musa dan Nabi Harun ini saudara atau saudara sebapa seibu, yang mana beliau memiliki ibu bernama Yuhanad, nama ibundanya Yuhanad. Wasadis asyarahum, dan yang ke-16 Yasa, Nabi Yasa. Ya, biasanya kalau orang nyebut Al-Yasa, ya Al-Yasa, alif lam sini jaidah ya. Jadi namanya Yasa, orang biasa menyebutnya Al-Yasa, Nabi Al-Yasa. Ini yang ke-16 bin Aktub bin Ajuz. Dan yang ke-17 Wasabi Asam Dzulkifli. Kemudian lanjut yang ke-18 yaitu Daud bin Aisyah. Kemudian yang ke-19 Asyara, yang ke-19 Sulaiman bin Daud. Dan yang ke-20 Ilyas, Nabi Ilyas ibni akhi Musa. Kemudian yang ke-wal-adi Ishruna, dan yang ke-21 Yunus, Nabi Yunus bin Matta alladzi anjalta minal gham. Wasani Ishruna, dan yang ke-22 Zakaria bin Adan. Kemudian wasalisu Ishruna, dan yang ke-13 Yahya bin Zakaria, yang mana beliau punya kedudukan alladzi huwa sayyidu syuhada, raja daripada orang-orang mati syahid. Yaumal qiyamah, nanti di yaumil qiyamah beliau pimpinannya. Dan waqaiduhum ilal jannah, dan juga beliau nanti yang akan menuntun para syuhada masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Yahya. Dan beliau ini punya kedudukan pula, kelebihannya mana, yaitu disebutnya Dzabihul Maut. Beliau ini adalah seorang manusia yang menyembelih mati. Mati itu disembelih oleh Nabi Yahya. Mati disembelih. Jadi mati dimatiin sama beliau. Bab mati itu makhluk. Iya. Mati itu makhluk. Siapa pemegang mati? Pemegang kematian siapa? Malaikat Israel itu dikalah sebelum dapat mandat kematian tuh, pas dikala mendapat mandat kematian, diberikan tugas megang tuh yang namanya kematian, beliau nggak sanggup. Sebab mati itu pas dibuka di lokernya itu, kamu tugas kamu ada di situ, schedule di loker itu dibuka oleh beliau. Yang namanya maut itu pengen dipegang, beliau nggak mempan, nggak kuat, sangat dahsyat yang namanya maut. Ya, tapi sama Nabi Yahya disembelih, ringan sekali kayaknya.
Allah berikan kekuatan malaikat Israel sehingga bisa memegang kematian. Kalau ilustrasinya orang-orang barat tuh megang apa tuh, tongkat yang ada apa tuh pengaitnya itu tuh, caroknya itu di atas. Biasa kan kayak gitu. Mungkin itu yang sebut mungkin benda kematian. Istilahnya mungkin ilustrasinya seperti itu, tapi enggak kayak gitu. Wallahu alam, Allah yang tahu. Sebab nggak ada yang sanggup megang kematian. Malaikat Israel pun nggak sanggup. Ada tuh sejarahnya di kitab Daqaiqul Ikhbar. Di situ ada tentang masalah tugas-tugas malaikat. Ya, termasuk di situ cerita tentang Israel ditugaskan memegang kematian dan beliau nggak sanggup, mental. Lalu ngadu sama Allah, diberikan kekuatan, baru dia bisa megang itu kematian. Oh, disembelih sama Nabi Yahya mah. Disebutnya Dzabihul Maut. Nah, di yaumil qiyamah itu nanti ke maut, yang namanya maut itu sama beliau disembelih, kayak motong kambing aja begitu. Nah, caranya gimana? Tetap sama kayak kita motong kambing, yaj'uhu, ditidur miringkan, sama kayak kita motong kambing, kemudian wajud bihu kemah di geret dipotong, bisa proti biadi dengan sebilah pisau yang ada di tangannya. Ya sama kayak nyembelih kambing aja. Dan wanas yang dulu semua manusia di padang mahsyar itu melihat, nyaksin Nabi Yahya motong mati, motong maut. Maut dimatiin. Mati dimatiin. Ya ini sejarahnya mati dimatiin. Itu Nabi Yahya, ya. Ya, wa inna maktusa duna gair. Kenapa beliau yang dipilih oleh Allah untuk menyembelih yang namanya maut, tidak yang lain daripada nabi-nabi. Yudbihul maut, beliau yang menyembelih maut, karena listiqoq ismi, karena akur sama namanya Yahya, hidup. Yahya itu maknanya hidup, lawannya mati, disembelih sama beliau mati. Ibarat kata mah musuh Allah gitu. Maut lawannya Yahya, Yahya lawannya maut. Nah, itu kesimpulannya. Warabi Aisyah, dan yang ke-24 Aisyah bin Maryam. Nah, ini salah satu nabi yang unik. Nabi yang punya bin tapi mak dipakai, bin Maryam, bin Maryam. Makanya cara nulis binnya pun berbeda, ya. Kan ada orang menulis bin itu ba aman nun doang bin, ada yang pakai hamzah ibnun. Nah, maka untuk membedakan ibnun dan binun itu gampang caranya. Pokoknya kalau pakai hamzah itu kalau memang dinisbatkannya langsung ke bapak, anak langsung ke bapak. Biasanya nulisnya itu pakai hamzah. Paham nggak? Pakai hamzah wasol. Misalnya namanya Ahmad, babanya Mahmud, maka Ahmad nanti lapat binnya itu pakai hamzah. Tetap bacanya maka itu hamzah wasol. Jadi Ahmadu bin Mahmud gitu. Adapun kalau diumpama dinisbatkan kepada selain bapak, umpama kangkong atau kemak kayak Nabi Isa kemak, maka tulisannya nggak pakai hamzah, hamzahnya dibuang. Mencirikan kalau di situ enggak nisbat ke bapak, atau kita nisbat ke kangkong, kita binnya kangkong, nggak ke bapak, maka tulisan hamzah, anus ibnunya jangan pakai hamzah, ngerti? Jadi yang pakai hamzah hanya prioritas untuk ke bapak langsung. Selain ke bapak, kita ibnunya jangan pakai hamzah. Ya, harus bisa itu bedain. Ya, nanti kita harus nulis nama, bingung binnya bisa apa pakai hamzah lagi gitu. Kayak Ibnu Malik, ya, Syekh Ibnu Malik, Muhammad bin Malik. Gitu. Maka tulisan lapat Aisyah bin Maryam apa pakai hamzah, nggak pakai Aisyah ibnu Maryam, tapi Aisyah bin Maryam, hamzahnya dibuang, nggak ditulis, menandakan kemak gitu. Yang mana wahwa ladzi khalaqahu, memiliki kelebihan, beliau Allah ciptakan bighairi ab, tanpa yang namanya baba, tanpa baba. Ya, Nabi Adam tanpa mat, tanpa baba. Ya.
Wal khamis, adapun yang kelima wa isruna dan yang ke-25 terakhir Nabi Yuna Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Lanjut terus sampai kepada Nabi Ibrahim. Siapa beliau? Wa huwal makna bi qauli, yang ini dalam ucapan syair yaitu lafaz wa taha khatimun dagaya. Lafaz taha itu salah satu asma min asma'in Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Jadi salah satu nama Rasul adalah At-Taha. Taha. Dalam surat Quran juga ada judulnya surat Taha. Taha ini salah satu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ulama merumuskan satu kitab, banyak sekali nama Rasulullah. Rasulullah itu banyak, sampai pokoknya ratusan lah namanya. Ada kitab tuh nama Rasul semua. Itu nama Nabi kita. Termasuk di sini salah satunya dipakai oleh syair Syekh Marzuki, yaitu Wataha Aisyah Wataha Khatimun Dagaya. Khatamun Dagaya, Khatimun Dagaya. Di sini bahasanya khatimun. Nanti akan dibahas sedikit tentang ada yang baca khatamun, ada yang baca khatimun. Tapi di syair khatim. Tapi di Al-Qur'an khatamun nabiin. Khatam bahasanya khatam. Di Al-Qur'an ada. Tapi kalau di syair khatim. Nah, di sini beliau dipakai namanya bukan nama asli ya, nama isim karim, tapi nama lain yaitu Toha. Rupanya Toha ini ada makna. Biar kita tahu nih ya apa makna Toha. Toha ada kitab, ada suratnya juga. Toha itu satu kaul mengatakan makna abadrun. Maknanya badrun, bulan purnama. Bulan yang bulat telur bercahaya terang. Kalau orang bilang lagi terang bulan bahasanya. Jadi Toha itu maknanya terang bulan. Ya. Kenapa? Dilihat daripada hurufnya. Jadi huruf hijaiyah itu alif ba ta sa jim itu punya angka. Ada angkanya. Itu biasa sama ahli palap atau sama ahli hakimat itu dipakai itu biasanya. Ya, namanya siapa si Ano, tadi jumlah namanya sekian. Jodohnya si Ano, kira-kira itu apa enggak? Entar umpama jumlahnya 0 berarti astagfirullah gitu. Jumlahnya 1 bismillah. Jumlahnya 2 alhamdulillah, jumlahnya 3 mungkin astagfirullah gitu. Saya lupa tuh ada hitung-hitungannya. Ada catatannya sih, gue punya di rumah ada catatannya. Cara mengkali, cara membagi, nanti jumlahnya itu menjadi nilai. Intinya cuma support aja bahasanya, cuma badai-badean. Kalau orang Sunda bilang badai-badean, tebak-tebakan aja. Nah, lafaz Toha itu 2 huruf. To itu punya nilai is'atun 9. To itu nilainya 9. H itu nilainya biokhamsah 5 tambah 9 14. Tanggal 14 bulan bulat terang. Maka disebutnya badrun. Toha itu maknanya badrun, terang bulan. Bulan purnama lah bahasanya. Ada yang namanya siapa? Muhammad Toha, berarti bulan purnama, terang bulan. Ya, malam ke-14 dilihat daripada jumlah. Ada juga yang memanakan maknahu wakila manu syifaun min kulli da. Toha itu maknanya obat dari segala penyakit. Syifaun, Rasulullah itu jadi obat buat semua manusia, baik zahir maupun batinnya. Mungkin selama ini yang kita kenal Rasul yang memiliki kualitas kehebatan pengobatan itu Nabi Isa. Nabi Isa itu orang punya penyakit separah apapun, tinggal diusap sembuh. Ya. Bahkan menurut kisah ada orang lahir tanpa muka, maksudnya mukanya ada, matanya nggak ada rata, hidung nggak ada semua. Diusap sama beliau normal seperti manusia biasanya. Itu kehebatan Nabi Isa salah satunya.
Ya, pengobatan alternatif mujizat beliau mah obatnya juga, bukan obat boleh tapa atau boleh nggak hikmat, bukan, tapi langsung mujizat itu mah. Bahkan orang mati pun bisa dihidupin lagi. Ya, orang mati pun bisa dihidupin lagi. Beliau suka berkata, kum biidillah, bangkitlah engkau, hiduplah engkau dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadikan satu buah drama ya dalam masalah penghidupan orang mati, dibangga-bangga oleh Nasrani, pengikut daripada Nabi Isa. Kalau beliau punya kehebatan, dibangga-bangga bisa hidupin orang mati. Maka ada umat Rasulullah bukan nabi pangkatnya, hanya seorang wali, Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau Raisul Aulia. Ya, apa kelebihannya? Beliau juga bisa ngidupin, bahkan lebih ekstrim bahasanya. Bahasa penghidupannya lebih ekstrim. Kalau Nabi Isa masih ada sopannya, kum biidillah, bangunlah engkau dengan izin Allah. Kalau beliau bahasanya beda, kum biidni, bangunlah engkau dengan izin saya. Bayangin coba, ekstriman mana tuh bahasanya. Nah ini ramai di kalangan santri cerita tentang masalah ini, terutama orang-orang yang memperdalam daripada manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Bayangin coba bahasanya, kum biidni, bangkitlah engkau dengan izinku. Itu yang ngomong anak buah Rasul. Ya. Makanya di sini ada yang mengatakan wali-wali umat Rasul itu pangkatnya sama dengan Nabi. Tentunya ini istilah ya, kesopan santunannya istilahnya. Tetap Rasul paling unggul, pangkat Rasul paling unggul. Kan udah kemarin dibahas. Ya, jadi itu ekstrim bahasa para wali itu seperti itu. Tapi jangan ditafsirin bahasanya. Kalau bahasanya kan tafsirnya bangkitlah engkau izin saya. Hebat berarti. Ada Tuhan kedua selain Allah, yaitu namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini bahaya nih kalau ditafsir secara lafaz. Tentunya harus ditafsir secara majas intinya. Karena di situ walaupun mungkin bahasanya dikala beliau ngomong kumbit nih, bangkitlah itu simayat dengan izinku, beliau itu sedang benar-benar sedang sedekat-dekatnya kepada Allah, sehingga beliau merasa fana. Maka yang diucapkan kubidni, saya yakin bid di situ bukan izin saya tapi ai biidillah, karena beliau itu pasti menyatakan dirinya itu fana, tiada Tuhan, tiada siapapun kecuali Allah, bahkan dirinya pun dianggap fana. Mungkin dikala beliau ngomong seperti itu, beliau sedang fana. Itu aja kita ngambil kebijakan daripada bagaimanapun beliau nggak bakal murtad. Wah, siapa yang mengatakan murtad Abdul Qadir Jailani kualat diturunan. Beliau ini Rasulullah pangkatnya. Wali di alam dunia tanpa dimandat oleh beliau nggak jadi wali. Jadi wali dari ujung masyriq ke ujung maghrib yang mandat itu beliau. Artinya dikala ada orang pengen diangkat jadi wali, maka harus dinobatkannya oleh beliau. Beliau yang nobatnya. Kalau nggak ada tantangan beliau, stempel beliau nggak jadi wali, nggak diaku kewaliannya. Makanya pangkatnya Rasul Aulia. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kalangan Duriyah juga habaib. Ya, dari Halasani. Dari Halasani, Kutub Robani. Pangkatnya Kutub Robani. Dari kalangan Husain juga ada Kutub Robani gitu. Ya. Ada. Yaitu kayak Al-Faqih Muqaddam itu Kutub Robani juga, cuman dari marganya Husain. Kalau dari Hasan, Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya kalau di habaib itu hadrat itu dipakai dua-duanya. Syekh Abdul Qadir dikirimin, Faqih Muqaddam dikirimin. Nah, kalau kebanyakan di Indonesia itu kebanyakan Syekh Abdul Qadir ini aja. Ya, untuk kalangan akhwal. Kalau kalangan muhibbin dikirimkan dua-duanya. Sebab dua-duanya pangkatnya sama. Cuman mungkin yang punya nama yang ini, Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal pangkatnya sama, itu Borobani dua-duanya. Nah, ini udah pilihan Allah. Kita nggak bisa ngomongin ya Allah ngapa nggak saya yang jadiin gitu. Ya bagi Allah kan nggak mustahil ya. Cuman kalau ada bahasa gitu berarti kita orangnya nggak ridho akan terciptanya kita seperti ini. Tentunya kita harus ikhlas dan ridho. Justru orang yang terbaik insya Allah adalah orang yang menerima apa yang Allah berikan. Gitu. Sekalipun tidak berharga bagi kita, tapi bagi Allah
semua yang Allah ciptakan itu semuanya nggak ada yang nggak berharga. Sekalipun barang yang hina menurut pandangan manusia, tapi bagi Allah itu sesuatu hal yang luar biasa. Nyamuk, apa sih untungnya nyamuk? Ya jangan salah, ribuan orang pergi haji gara-gara nyamuk. Lah no, yang kerja di pabrik nyamuk, pabrik baygon, pabrik obat nyamuk, itu enggak? Ya. Gara-gara kecoa, bener nggak? Orang bisa beli mobil. Ya, kita kan ngelihatnya nggak dari ke situnya, malah manfaatnya. Jadi intinya semua itu ada gunanya, ada manfaatnya. Allah itu nggak jadi begini, mustahil bagi Allah menciptakan makhluk itu nggak ada manfaat buat lain, buat yang lain. Semuanya itu ada manfaatnya. Cuman karena pikiran kita yang ego atau yang picik aja, jadi sehingga nggak tembus kepada sang penciptanya. Jadi mustahil bagi Allah menciptakan sesuatu nggak ada manfaatnya. Ada semua manfaatnya, sekalipun itu hina dipandangnya. Nah, itu makna daripada Toha. Jadi ada yang mengatakan mana badrun, ada juga yang mengatakan syifa min kulli da. Bahkan ada yang mengatakan maknanya itu tuba. Tuba liman ihtada. Apa tuba itu? Bahagia yang sangat luar biasa bagi orang yang meminta petunjuk. Jadi orang yang mendapat petunjuk dari Rasulullah, dapat hidayah dari Rasulullah itu akan bahagia. Mudah-mudahan termasuk kita, amin. Wakilah manomat masyafa lil ummah. Nah, ada juga makna yang keempat. Apa makna Toha? Toha itu makna adalah ma'as syafa'ah, tempat meminta banget syafaat nanti di yaumil qiyamah. Ya, sebab nanti di yaumil qiyamah nggak ada yang bisa nyapatin. Anak sama baba nggak nolongin, anak baba nggak nolongin, istri sama suami nggak nolongin, suami sama istri nggak nolongin. Cuma Rasulullah tempat satu-satunya untuk meminta syafaat. Matma itu minta yang tegre-gre bahasanya. Artinya minta yang harus ini mah harus diturunin di permintaannya nih, harus gitu. Matma, toma namanya juga, harapan kuat. Harapan kuat. Nah, kalau toma syafaat mah boleh. Kalau toma tentang dunia nggak boleh, haram. Gitu. Toma tentang dunia. Ini kembali ke halak ini mah larinya, ke tasawuf. Sebab toma ini penyakit yang sangat luar biasa. Rata-rata kita semua terkontaminasi hati kita, hampir semua sama yang namanya toma. Padahal toma itu haram hukumnya. Sekalipun hal yang pasti terjadi, tapi kalau kita toma, hukumnya nggak boleh. Contoh lah, umpama gajian tanggal 1, udah pasti kan itu, udah pasti. Tanggal 30 ngarep-ngarep, nggak boleh, itu haram. Yang diharam itu ya ngarep-ngarepnya. Sebab nanti itu timbulnya penyakit yang sangat luar biasa kalau manusia suka toma. Apa? Bergantung kepada dunia, tidak lagi bergantung kepada Allah. Iktimatnya kepada selain Allah. Penyakitnya gara-gara toma. Iya. Toma ini banyak, ada toma ini ada toma harta, toma jabatan juga ada. Emang ada toma jabatan? Ada toma jabatan. Mana salah satunya toma jabatan? Mentang-mentang RT, kalau ketemu nggak mau salaman duluan. Kudu orang dulu yang salaman baru dia. Itu namanya toma jabatan. Atau begini, ada sebuah acara tapi nggak disebut namanya, jengkel. Yang saya hormati Bapak Ano, PRT nggak disebut. Kesel. Kesel. Agar disebut nama kesel, besoknya kagak nyumbang lagi. Berarti toma jabatan. Toma. Iya. Artinya kalau ada kiai, ada ustadz atau apa, nah jadi toma itu bukan hanya hal masalah ekonomi atau apa, rupanya jabatan pun ada tomanya, gitu. Kalau nggak ada penghormatan, kesel, itu namanya toma jabatan. Nama gue nggak disebut, kalau nyumbang gue paling gede, nah, kesel sendiri gitu. Besok kagak nyumbang lagi, besok kagak nyapa ketemu panitia, berarti itu toma jabatan. Atau mungkin nulis di undangan tamu hadir, terus nama juga masalah, nama ini mah kadang Kiai Haji, terus nama MM-nya sebut semua, itu toma jabatan, itu baik-baik, hati-hati kebanyakan. Tapi kalau umpama tujuannya bukan buat pamer, nggak masalah. Umpama intinya semua hal dimaklum atau diperbolehkan oleh agama kalau tujuannya buat agama.
Dia santri, tapi dia punya pangkat, itu namanya. Supaya orang kagak menyepelekan santri. Bagus. Namanya syiar juga. Syiar buat agama masalah itu boleh. Gitu. Di mana kiasnya? Kiasnya seperti orang mau perang biar kelihatan gagah, maka dimuda-muda. Ya, kegagahannya diperlihatkan. Kalau orang sekarang itu biar ngendon duluan musuh melihat dia. Padahal yang perang yang maju cuma 2 orang, tapi kelihatan kayak 1000 orang begitu. Jadi dibuat-buat manipulasi, tapi tujuannya buat siar agama boleh, silakan. Tujuan buat siar agama. Kalau untuk jihad boleh. Nah, jadi makna toha itu terakhir itu makna syafal ummah. Tanbih, ada pangeling. Nah, tanbih itu pangeling, peringatan lah bahasanya. Peringatan yang mungkin penting. Tanbih itu biasanya peringatan yang penting. Qaulun nadim, ucapan kinadim, yaitu lafaz kullamuttaba yang bait keberapa tuh? Bait pertama. Wa Ibrahimu ullamuttaba. Ai kullu minal madkurina aujaballahu ala ummati ayatba'uhu fi amrihi wa nahi. Jadi makna daripada kullamuttaba itu Allah mewajibkan kepada setiap umat untuk mengikuti segala arahan perintahnya daripada Rasul dan segala larangannya untuk ditaati. Ya, Nabi Ibrahim punya umat, maka umatnya wajib mentaati. Jadi masing-masing Rasul itu umatnya wajib mentaati. Jadi kullamuttaba isyarah, setiap muttaba artinya orang-orang yang mengikuti kepada muttaba. Siapa muttaba? Itu para nabi, para Rasulullah, maka mereka wajib untuk mengikuti segala arahan perintah dan segala arahan larangannya. Kepada siapa? Ala mukallaf, kepada setiap mukallaf. Ayat taqidah wasfu bin nubuwah wa risalah bahwa takmilil bait. Wa qul itada, ada pendapat itada bilha al mu'mala wa dal mu'jamah ay iktada ayyub biman taqaddama fi dzikri fa huwa takmilil bait. Maka ada kalau ittaba. Lalu lapat Ilyas, lapat Al-Yasa. Nah, lapat Al-Yasa tadi kan udah dibilang al alif wal lam fi zaidatani, dua-duanya zaidah. Jadi asal namanya Yasa, pakai alif lam Al-Yasa. Ya, artinya begini, apabila ada sebuah nama alamiah, nama kita punya nama nih, kemudian pengen bergaya-gaya pakai alif lam boleh, cuman alif lamnya itu cuma aksesoris doang. Iya, umpama Al-Atos. Itu marga-marga para habaib itu pakai alif lam itu alnya al-jaidah semua itu. Ya, sebab itu nama semua itu. Ya. Apa artinya isim alam pakai alif lam. Seperti kita umpama namanya Mahmud, Al-Mahmud gitu. Pakai alif lam biar bergaya gitu. Enggak apa-apa, tapi alif lamnya aksesoris doang. Artinya alif lam yang enggak punya makna. Alif lam yang tiada maknanya. Mungkin hanya sebuah keindahan aja supaya orang ucapnya, atau yang ngedengarnya rada ngedek-dek begitu. Iya. Rada gimana gitu kesannya. Ya, boleh begitu. Silakan. Rupanya dalam sebuah nama pun bisa berpengaruh luar biasa. Ya. Nah, lapan khotimun nih baru. Kalau lapan khotimun ada khotimun di delta, bisa khotamun wakasiha khotimun. Nah, lalu yang mana? Wakasu ashar dibaca khotim itu lebih masyhur. Isim fa'il maknanya khotim itu. Apa makna khotim? Pungkasan. Pungkasan itu berarti penutup para nabi. Jadi Rasulullah punya pangkat khotimun nabiyyin. Ada yang ngucapin khotamun nabiyyin gitu. Apa khotam? Kalau khotam itu datu fasin, nah, cincin yang ada batunya. Wa mana kalau nadim? Nah ini mungkin kalau nggak salah nih pernah kita ceritain ini yang dikala nanti syafaat itu syafaat. Ini nanti kaitannya khotam itu nanti tentang sejarah nanti manusia dikala di pada masa itu terombang ambing kemana nggak jelas, lari ke Rasulullah, lari ke Nabi Isa terakhir. Nah situ Nabi Isa menyindir ada khotamun nabiin. Ya. Bahasanya khotam. Tapi dalam Al-Quran khotam bahasanya, khotamun nabiyin. Tapi yang masuk dapat khotim, khotimun nabiyin. Wa kalau dagaya, apa makna dagaya? Terakhir daripada 4 bait ini yaitu wa taha khotimun dagaya, yaitu ay utruk mailan anil haq. Jangan tinggalkanlah atau janganlah kita untuk menyimpang dari perkara yang hak.
Fala tamil an tariqis shawab, jangan sampai kita berpaling dari jalan yang benar. Wa huwa takmilul bait, itu termasuk kesembilan bait. Lalu ucapan syair atau nadim tahal khatimun, bahwasanya bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimun nabi al anbiya, beliau penutup pungkasan daripada para nabi Allah wal mursalin, dan seluruh para Rasulullah. Maka para nabi ba'dah, maka nah perlu kita garis bawahi nih, di garis bawah yang tebal nih ya, tidak ada nabi setelahnya, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi seorang nabi setelahnya ya, abadan, sampai selamanya, sampai kiamat nggak ada lagi. Jadi nggak ada lagi utusan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka dikala ada orang ngaku nabi sekarang nih, maka kita wajib wujuban untuk mengingkarinya, wajib sekali untuk mengingkarinya. Wah, udah banyak nih berita-berita orang jadi nabi ya, Musadek ya kan, iya Musadek badminton dapat wahyu di Gunung Sindur ya, di Bogor, ngaku nabi, di penjara 2 tahun. Nah, itu wajib kita mengingkari, tapi aneh banyak mengikuti juga ya, aneh. Ini mungkin yang disebut orang yang rentan akidah di sini, rentan akid, maka bahaya di sini. Bahkan pengikutnya itu bukan orang biasa, anak-anak fakultas, orang-orang terpelajar bahasanya. Ini yang disebut rentannya akidah seorang muslim daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka penting itu yang namanya tauhid. Alhamdulillah sekarang mah ada pendukung kita, pembela akidah kita Ahlussunnah. Itu ya, yang kayak NU, siapa lagi? Alhamdulillah masih banyak kayak yang lurus ini di NU juga. Kemudian FPI lurus. Nah, itu masalahnya bukan kita yang sekarang, tadi kita punya cucu yang keberapa, yang kedua, yang ketiga, yang pertama, kita udah nggak ada nggak tak kira-kira membela akidah mereka. Nah, ini kan yang jadi permasalahan di sini. Gitu. Itu tanpa orang-orang yang kuat untuk membela akidah umat ini, waduh bahaya, bisa hancur akidahnya ntar, akidah sesat jadinya. Gitu. Wa syariatu baqiyah, dan syariat Rasulullah Islam ya, agama itu baqiyah, kekal ila yaumisah, ila kiamisah, sampai nanti terjadi kiamat. Nasikhatun li syariati ghairi, dan mana pangkat daripada agama Islam ini, syariat Rasulullah ini adalah penyalin daripada syariat-syariat Nabi terdahulu sebelumnya. Ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Jadi tentunya berarti kalau sebagai nasih, berarti agama yang diaku adalah Islam. Nah, agama-agama Nabi yang umat yang dulu umpama kalau pengen diaku keimanannya, maka masuk ke Islam. Islam yang diakui, masuk ke situ. Tapi yakin akidah Nabi terdahulu itu nggak ada yang berbeda dengan akidah syariat-syariat Nabi kita. Bahkan dilestarikan kalau yang baik, kayak sunat itu ya, itu kan dilestarikan sampai di Islam juga. Bahkan dihukumi wajib kalau laki-laki sunat itu. Kemudian dan perlu kita ingat, wala yansahuha syariatu ghairi, tidak ada yang bisa merubah syariat Islam, nggak ada. Jadi ya jelas sebab nggak ada lagi utusan setelah Nabi. Nah, ini yang perlu kita ingat. Lalu pertanyaan, bagaimana nanti Nabi bisa turun ke alam dunia? Seorang Rasul turun lagi ke alam dunia. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Lalu beliau ini pangkatnya Rasul apa bukan? Bukan. Jadi pas beliau turun ke alam dunia, beliau ikrar jadi umatnya Rasulullah. Jadi beliau pangkatnya sama kayak kita, umat, bukan Rasul lagi. Pangkatnya jadi umat. Dan kita perlu tahu bahwasanya nabi-nabi dulu juga sebelum Rasul tuh mengharap banget jadi umat Rasulullah. Pengen jadi bawahan Rasulullah bahasanya. Pengen jadi umat, pengen jadi orang yang dituntun sama Rasul. Karena begitu istimewa umat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Nah, jadi Nabi Isa ini diturunkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala
Tentunya alasannya apa? Innama yunzal atau innama yunzalu akiman bi syariatin nabina. Rupanya beliau nanti menjadi, taruhlah mungkin kiainya dan ulamanya syariat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan wa musbi'an lah, dan menjadi umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wala yunabi dalik, maka itu semua nggak ngaruh, sebab dikala Nabi satu itu bukan nyampein syariat lagi, bukan gitu. Karena mungkin salah satu misi beliau itu salah satunya menghancurkan palang-palang sedunia, dihancurin, termasuk nanti beliau orang yang bisa membunuh Dajjal gitu. Padahal Rasulullah juga pengen bunuh Dajjal, cuman karena nggak masanya, bukan masanya gitu. Nggak bisa yang menjadi jagernya. Ya, jadi beliau turun ini bukan sebagai penyebar syariat yang baru, tapi merupakan ulamanya bahasanya, jadi kiainya lah syariat Nabi kita dan mengikut daripada Nabi kita Muhammad SAW. Salah satunya beliau itu birabbil jizyah an ahlil kitab. Nanti jizyah, pajak yang diberlakukan kepada kitab sama beliau diberhentikan, ditutup. Beliau turun ke dunia ini. Iya. Sehingga walayak balu minhum bilal Islam, hanya satu, Islam atau perang, bahasanya begitu. Masuk Islam atau perang. Li'anna nabi kan akhbara bi anna mugayyatun nuzuri Aisyah fa hukmu bidzalik innama huwa bi syarit nabi kita walidzalik wal audul gumrah. Jadi intinya Nabi Isa turun ke alam dunia ini nanti sebelum kiamat, rupanya bukan sebagai rasul. Kalau sebagai rasul berarti mau nggak mau beliau harus menyampaikan syariat lagi, berarti menyalin lagi, berarti kalau begitu. Nah, maka perlu kita tanamkan seperti ini, sebab nanti pasti banyak masalah-masalah, katanya nanti ada nabi lagi turun bagaimana. Udah jawabannya seperti itu. Nah, ada kelebihan lain sedikit nih. Summalam anna audau jamil asma anbiya ajamiyah. Nah, perlu kita tahu dari jumlah Rasulullah, jadi jumlah Rasulullah yang 25 ini rata-rata nama-namanya ini enggak Arab, ajam. Bahasanya bahasa luar Arab. Ibrahim, luar Arab itu. Iya. Idris, mana lagi? Ismail, Ishak. Itu bukan bahasa Arab, itu bahasa ajam. Ya, kayak Bang Adul, itu bahasa ajam. Ya. Jadi bahasa-bahasa bukan bahasa Arab. Kebanyakan para nabi. Cuman ada 4 nama Rasul yang Arab. Mana? 1 Muhammad, nama nabi kita, Hud, Saleh, dan Shu'aib. Adapun selebihnya ajamiyah, nama bukan bahasa Arab, gitu. Artinya mungkin di sini kita punya nama boleh selain Arab, ya mau Inggris juga nggak masalah, asal punya makna yang baik. Intinya begitu. Ya intinya gitu. Cuman afdol nama untuk Muslim pakai Muhammad atau Ahmad, gitu. Adapun nggak pakai bahasa Arab silakan, bahasa Jepang tuh nggak masalah, bahasa Inggris nggak apa-apa. Yang penting maknanya bagus atau baik, mengandung doa yang baik. Maka nama-nama selain yang 4 ini ajam sifatnya. Cuman ada 4, Nabi Muhammad, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan Nabi Shu'aib. Selebihnya ajamiyah. Gitu, selebihnya ajamiyah. Nanti itu masuk kategorinya isim ghair munsharif. Kalau santri bilangnya ajamiyah, elatnya ajamiyah. Alam dan ajamiyah, ajam. Elat 1, 4, elat 2. Gitu. Nah, itu kesimpulan daripada nama-nama Nabi yang 25. Jadi begini ya, ini luar biasa nih kitab sebetulnya. Kita kalau ngapal Nabi atu-atu, saya yakin pada males. Sekalipun hafal tak hilang lagi. Betul nggak? Nah, hukumnya wajib ini masalahnya, menghafal yang 25 ini. Ya. Nah, ini ada syair 4 bait. Biar kita mah nggak hafal semua, paling nggak yang 4 bait pun di luar kepala ini. Ya, paling nggak yang 4 bait ini di luar. Berarti kita hafal berarti yang 25 kalau begitu. Kalau hafal 4 bait ini. Ya.
Betul apa enggak? Coba dah. Ya, mungkin di antara kita juga belum ada yang hafal kebanyakannya. Sekalipun hafal malas, 25 kebanyakan namanya juga rada-rada ribet kan nyebutinya. Sekalipun ingat juga enggak runtut. Ya, enggak tertib, acak-acakan nyebutnya. Nah, 4 bait ini perwakilan kita untuk menghafal nama Nabi yang 20, 25. Kayak yang 4 ini mah saya mah pesen aja hafalin ini. Iya. Sebab ini salah satu titik iman kita ini. Kalau ini nggak dihafal, ada yang bolong berarti iman kita satu. Ada yang titik, ada yang bolong berarti iman kita. Mudah-mudahan kita hafal semua nih yang 4 ya. Yang 4 bait doang situ 1, 2, 3, 4 doang. 4 semua nama Nabi Rasul 25 di situ semua tercantum. Biar gampang dihafal. Emang kayaknya sih sepele ini kerjaan TK. Sebetulnya anak TK mah nggak hafal nggak dosa, nggak masalah. Ini yang masalah mah kita kalau nggak hafal ini. Ya mudah-mudahan saya hafal semua di sini ya, amin. Waduh, bolong iman kita nih sebelah nih kalau nama Nabi apa yang nggak hafal yang Rasul yang 25 ini. Selain yang 25 mah nggak wajib dihafal dan nggak wajib kenal. Tapi yang 25 ini wajib, hukumnya harus kenal nama-namanya. Gitu. Kalau sampai yang 25 ini kita ingkar, satu orang aja kita ingkar kenabiannya, kerasulannya, karena mungkin kita nggak hafal namanya, waduh, iman kita nggak diterima, nggak diterima. Umat Nasrani itu, orang Nasrani itu nama Adam sampai Isa mereka percaya semua, Rasul semua itu dia percaya, cuman satu Nabi kita dong yang nggak percaya, makanya nggak diterima keimanannya. Iya. Dia cuman sampai Nabi 24 doang. Itu. Cuma satu doang dihilangkan. Gak diterima keimanannya. Kita jangan sampai begitu. Ya. Mungkin yang ngajarin dulunya orang-orang tua mereka nggak pernah nyebut nama Muhammad kali. Sehingga pas nongol ada Muhammad setelah Nabi Isa dianggap pembohong begitu. Nah kita jangan sampai begitu. Jadi 25 ini harus full, komplit 25. Jangan sampai nggak ada yang kenal. Bahaya kalau nggak kenal ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil